Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la yusibana illa ma katabalana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala walaupun di tengah kondisi berduka bahwa kita hari ini masih ada dalam rundungan wabah atau pandemi yang disebabkan oleh virus corona, tapi tetaplah kita senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya, dan juga tentu mengharapkan pertolongan dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat yang senantiasa berpegang teguh dan juga menghidupkan sunnah-sunnah beliau di akhir zaman, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung, yang besar kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita rasakan hari ini, baik kami yang ada di studio maupun juga saudara-saudaraku yang ada di luar sana yang menyaksikan acara ini, kita sama-sama merasakan satu kondisi yang boleh dikatakan ada suasana cukup mencekam. Ada suasana kecemasan, kekhawatiran. Dan ini mari kita kembalikan semua kepada bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun panduan dan bimbingan yang sangat benar, yang tepat isinya, melainkan adalah kitabullah, itu Al-Quran. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah dengan firman yang agung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was sabarat wa basyiris sabirin. Allah berfirman, walanabluwanakum bisyai'in, pasti sungguh. Di dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il mudhari yang menunjukkan hal yang berlangsung dan akan terjadi, dan kemudian juga Allah di sini juga menggunakan huruf lam takkid yang menguatkan fungsinya, yang menunjukkan bahwa pasti sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian. Jadi Masya Allah, kita renungkan ayat ini, dari lafaz ini saja sudah memberikan satu gambaran bagi kita bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup melainkan pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang kita merasa ada sesuatu yang berat di dada kita, di pundak kita, di pikiran kita, kita kembalikan bahwa ini merupakan salah satu sunnatullah kehidupan, bahwa hidup akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian yang disebut dalam ayat ini adalah ujian yang berupa musibah. Karena Allah lanjutkan dalam ayat ini, bisyai minal khauf, kami akan uji kalian dengan sesuatu yang menimbulkan khauf, yang menimbulkan rasa takut. Takut kita terkena wabah, takut ditinggalkan orang-orang yang kita sayangi, takut seandainya nanti hilang pekerjaan, dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan yang hari ini itu mencekam diri kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, dan kaum muslimin di banyak tempat, karena mereka ada dalam kondisi memang dicekam dengan wabah pandemi yang hari ini sangat luar biasa. Maka kita kembalikan pada ayat ini. Allah firmankan, walanabluwanakum bisyai'in minal khauf, pasti kami akan uji kalian dengan sesuatu berupa rasa takut. Maka kuatkan pikiran dan hati kita ini bahwa inilah hidup, bahwa Allah memberikan kita ujian berupa rasa takut. Kemudian apalagi, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wabah ini sudah menimbulkan kerugian bagi sebagian besar saudara-saudara kita. Ada yang tokonya tutup, ada yang tidak bisa kemudian menarik kendaraan umum, tidak bisa menarik ojek, tidak bisa juga melakukan berbagai kegiatan bisnis, ya. Kerugian yang dicapai juga sampai mencapai triliunan seperti itu. Ini Allah katakan wa naqsim minal amwal wa anfus,
Bahkan juga Allah sampaikan, kami akan uji kamu dengan apa? Kehilangan anfus, kehilangan jiwa. Sudah sebagian saudara-saudara kita menghadap Allah dalam keadaan sakit, terpapar penyakit COVID-19 yang disebabkan virus corona ini, sehingga mereka berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keluarga yang tinggal merasa berduka, merasa sedih, apalagi kalau kita melihat bagaimana prosesi pengurusan jenazah dan pemakaman saudara seiman kita yang mendapatkan musibah ini diurus ya dengan cara yang tidak lazim, karena harus dihindarkan dari penularan dan hanya disaksikan dan diantar oleh sedikit orang saja, karena betul-betul itu menghindari penularan wabah seperti ini. Ini wa naqsim minal amwal wal anfus. Ada kekurangan juga jiwa. Ada orang yang berpulang menghadap Allah. Lalu apa lagi? Wassamarat, ya. Dan juga kekurangan buah-buahan, makanan. Bahwa sekarang kalau saudara-saudaraku kita berangkat ke pasar itu kan sudah semakin berkurang orang yang berdagang. Yang punya uang sulit mencari makanan. Yang tidak punya uang juga apalagi. Kekurangan makanan. Sehingga kemarin ketika awal diumumkan di negeri kita wabah ada masuk ke Indonesia, maka terjadi panik buying. Orang panik memborong makanan sampai sekian troli untuk dibawa pulang ke rumah karena kekhawatiran, ketakutan. Tapi toh pada ujungnya juga semua itu akan berkurang. Harta, makanan akan berkurang seperti itu. Nah, para hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ujung ayat ini Allah memberikan bisyarah, kabar gembira. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira. Pada siapa? As-sabirin, orang-orang yang bisa bersabar, orang-orang tetap tegar, tetap kuat, tetap bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah sambil berikhtiar untuk kemudian menjaga dirinya, keluarganya, lingkungannya, dan tetap beramal soleh dalam keadaan seperti sekarang ini. Allah berikan bisyarah, wa basyiris sabirin, yang punya sifat diantaranya alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah tetap dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah lafaz istirja yang diucapkan oleh mereka, oleh orang-orang yang sabar. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafaz istirja ini mohon jangan sekedar kita basa-basi mengucapkan istirja. Kalau kita mendapatkan info, kabar, ada kerabat, saudara yang mendapatkan musibah, biasanya alhamdulillah dengan spontan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana kita kemudian memahami, kita tafahum, memahami lafaz ini dengan sebenar-benarnya. Di situ Allah mengingatkan inna lillahi, sesungguhnya kita ini semua milik Allah, wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah raji'un, kita juga akan kembali. Kalau lafaz istirja ini sama-sama kita hayati, maka andai kata ada seorang saudara kita, kerabat kita, atau kita mendapatkan musibah, maka dengan penuh keikhlasan, dengan penuh juga ketawakalan, menerima hal tersebut, merelakannya, karena sejak awal kita sudah meyakini bahwa harta kita, usaha kita, bisnis kita, termasuk pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, semua hakikatnya milik Allah dan suatu saat nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin jamaah, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan diberikan inayah atau perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah musibah ini, sikap kita bukan kemudian menjadi orang yang apatis, yang kemudian dicekam dengan ketakutan. Kalau istilah sekarang menjadi paranoid begitu kan. Kemana-mana takut, bertemu orang juga takut, keluar pun juga menjadi takut. Atau yang kedua, ada juga golongan kedua itu yang mereka ini menghadapi musibah, wabah atau pandemi yang sangat seperti ini, mereka kemudian coba saja keluar. Tidak peduli ada acara apa, bahkan tetap hadir di berbagai macam kerumunan, jalan-jalan dan sebagainya dengan mengatakan kita harus tawakal pada Allah. Yang namanya virus kan makhluk Allah, pasti tunduk pada Allah. Kalau kita tawakal pada Allah, Allah berikan pertolongan pada kita. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, ini dua sifat yang sebetulnya tidak pada tempatnya. Mengapa? Karena Islam sudah memberikan tuntunan di dalam menghadapi wabah.
bukan sekali dua kali kaum muslimin sepanjang sejarah itu menghadapi wabah. Di masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga ada wabah yang disebut dengan aumas yang menimpa negeri Syam, yang mewafatkan sejumlah sahabat tidak kurang 2.000 orang wafat, termasuk diantaranya para kibarus sahabat, sahabat-sahabat besar wafat di sana. Kemudian juga di masa berikutnya, di masa Utsmaniyah pun pernah juga tertimpa musibah. Kemudian di Granada, Spanyol pun pernah tertimpa musibah wabah seperti ini. Jadi kalau bicara wabah, bukan sekali dua kali kita ini menghadapi musibah, bukan satu dua kali kita ini menghadapi wabah. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa kita tidak pernah kehilangan satupun bimbingan, tuntunan dari agama dalam menghadapi musibah ini. Yang kita harus sedihkan, yang kita harus khawatirkan adalah kalau seandainya kita mendapatkan musibah, kita kehilangan tuntunan itu, kita kehilangan pegangan itu kita harus takutkan. Karena tidak ada musibah yang paling besar melainkan kalau kita tidak punya pegangan hidup, kehilangan keyakinan terhadap tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu musibah yang paling besar. Maka bagaimana panduan Islam bagi kita dalam menghadapi musibah atau terutama wabah seperti sekarang ini? Yang pertama, tadi sampaikan di awal dengan cukup panjang lebar, Al-Fakir sampaikan bahwa kita harus mengimani ini bagian dari ujian hidup yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita menyalahkan siapapun, melainkan kita yakin ini semua adalah semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bahwa kita diminta oleh Allah taala untuk senantiasa bersandar kepada Dia. Kita menyandarkan segala harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Allah berfirman, katakanlah. Di situ Allah menggunakan harfun nafi'lan yang menunjukkan selama-lamanya. Allah sampaikan, "Qul la yusibana." Katakanlah, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita illa kecuali ma kataballahu lana, melainkan Allah sudah tetapkan, Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz kepada kita. Ini sudah jelas bagian dari keimanan kita kepada qada dan qadar, bahwa dalam hidup ini suatu ketika Allah akan datangkan satu qadar Allah, ketetapan yang mungkin buruk bagi kita, yang kita merasa berat menerimanya, tapi kita mengimani semua dari Allah. Lalu bagaimana? Dalam ayat yang Allah melanjutkan, "Qul huwa maulana." Dialah Allah maulana. Perhatikanlah, Allah memberikan pesan pada kita bahwa saat musibah datang, maka tetap jadikan Allah maula, penolong kita. Zikir yang kita baca, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca ayat seperti ini. Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah dalam satu makalahnya mengatakan, aku sangat heran dengan orang yang tertimpa musibah sementara Allah sudah memberikan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya jangan sekali-kali kita kemudian lupa bahwa Allah lah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik yang bisa memberikan backup dalam kehidupan kita ini. Lalu yang ketiga, dalam ayat itu Allah sampaikan, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Arti tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah, menyerahkan segala takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini melainkan semua atas iradah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah kita harus meyakini ini musibah ujian dari Allah. Dan yang kedua, kita tetap bersandarkan diri kita ini hanya kepada Allah. Obat jelas perlu, kemudian preventif pencegahan jelas perlu, tapi tetap fondasi hidup kita adalah menjadikan Allah maula, Allah penolong kita, sandaran hidup kita. Berapa banyak orang yang sudah sakit keras, kalau Allah menakdirkan dia hidup, dia akan panjang umur. Tapi berapa banyak orang yang semula sehat, masih gagah, masih bisa hidup seperti biasa, dalam hitungan detik berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini semua ini adalah datang dari Allah, maka jadikan landasan hidup kita, pegangan hidup kita adalah meyakini qada dan qadar. Semua ketetapan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Apakah cukup? Tentu tidak. Agama Islam bukan agama yang mengajarkan umatnya menjadi orang yang fatalistik. Artinya orang yang pasrah pada keadaan. Sudahlah, kita seperti bulu ditiup angin. Sudahlah, kalau Allah menakdirkan kita sakit. Kalau Allah menakdirkan kita kena, ya kita kena. Udahlah, kalau gitu kita mah hidup bebas saja. Tidak demikian adanya. Justru agama kita ada agama yang memberikan tuntunan iman sebagai landasan. Tapi yang kedua, bahwa Allah Ta'ala memberikan panduan apa? Yaitu panduan yang sifatnya ikhtiar. Ada kewajiban bagi seorang muslim, kaum muslimin, memperhatikan apa yang disebut dengan sababiyah, sebab musabab, kausalitas. Bahwa orang itu kalau dia makan yang bergizi, insya Allah dia akan sehat. Orang kalau menjaga sanitasi lingkungan, jaga kebersihan, dia akan sehat. Ini diperintahkan oleh agama. Agama kita bukan agama mengajarkan hidup fatalistik, tapi agama kita justru agama yang mengajarkan dan memerintahkan umat Islam ini dalam setiap keadaan memperhatikan sababiyah, sebab-musababnya, begitu. Ya, dalam masalah wabah penyakit ini, maka kita bisa perhatikan di dalam Islam sudah 14 abad yang silam, 1400 tahun yang lalu, Islam adalah agama yang mengajarkan pola hidup yang sangat menjaga kebersihan dan kesehatan. Masya Allah. Misalkan dalam masalah meludah saja diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Pertama, kita tidak meludah ke arah kiblat, tidak meludah ke depan, dan tidak meludah ke arah kanan. Ada dalam meludah seperti itu. Kemudian dalam masalah, mohon maaf, istinja, buang hajat, diajarkan oleh Nabi SAW agar kita tidak buang hajat di air yang tergenang, tempat berteduh, kemudian juga tempat jalan umum seperti itu. Untuk apa? Pertama, ini adalah ubudiyah, nilai ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, disinilah Allah Ta'ala secara tidak langsung mengajarkan kita kaum muslimin untuk hidup bersih, menjaga sanitasi, kebersihan lingkungan, kamar mandi bersih, jalan bersih, rumah bersih, masjid bersih, perkantoran bersih. Itu tuntunan agama. Yang sayangnya barangkali sekarang ini kita kaum muslimin, mohon maaf, kita harus muhasabah atas diri kita. Banyak kita justru malah mengikuti saran-saran semata-mata karena alasan medis, alasan kesehatan. Padahal dalam agama, kalau seorang muslim dia mengamalkan tuntunan sunnah Nabi SAW, dia mendapatkan dua hal. Pertama, jelas itu nilai ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah dia insya Allah mendapatkan yaitu hikmah yang sangat luar biasa, itu kesehatan dalam hidupnya itu. Jadi langkah yang ketiga yang diberikan bimbingan di dalam agama kita wajib memperhatikan yang namanya sababiyah, sebab musabab. Di antaranya yang paling pokok adalah kebersihan dan kesehatan. Allah juga mengingatkan tentang pola makan yang bersih, pola makan yang sehat. Kulu halalan thayyiban, makanlah kamu yang halal dan yang thayyib. Pertama, jelas halal. Kalau kita bicara wabah hari ini, wabah COVID-19 yang sebab virus corona, ini dugaan kuat yang masih dijadikan landasan oleh para ahli medis. Ini berawal dari kebiasaan mengkonsumsi daging kelelawar. Dan daging kelelawar ini ternyata menjadi hospes atau inang, tempat tinggal banyak bakteri dan virus yang bisa menimbulkan penyakit. Kemudian ya, orang-orang di kota Wuhan, tempat asal virus corona ini, itu mereka memang terbiasa dengan makanan seperti demikian, makan daging kelelawar. Akhirnya kemudian berkembanglah penyakit COVID-19 ini yang tersebar kemana-mana. Para jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dalam Islam tadi Allah sudah mengingatkan kulu halal thayyibah, makanlah yang halal dan yang thayyib. Pertama yang halal. Karena dengan memakan makanan yang halal, kita pertama jelas terjauhkan dari dosa, karena memakan yang haram jelas berdosa. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu melainkan di dalamnya pasti ada kebaikan bagi kita umat manusia. Hanya saja terkadang kebaikannya kita sudah tahu, tapi terkadang juga ada kebaikan yang kita belum tahu, seperti itu. Dulu barangkali ketika turun hadis yang disampaikan oleh baginda SAW yang melarang kita memakan daging kelelawar, karena hukumnya haram bagi kaum muslimin memakan daging kelelawar itu, kita tidak tahu waktu itu. Para sahabat tidak tahu apa sebabnya dilarang. Tapi mereka sami'na wa ta'na. Mereka mendengar, taat. Ketika Nabi SAW melarang memakan daging kelelawar, mereka tidak makan. Barulah sekarang barangkali Allah membuka mata kita
membuka kemudian pikiran kita, oh ternyata ini menjadi salah satu sebab kausalitas penyebab munculnya penyakit COVID-19 dari virus corona yang dia hidup di dalam binatang kelelawar seperti itu. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ini bersyukur menjadi kaum muslimin karena kita diberikan tuntunan hidup yang sangat luar biasa. Kita diminta menjauhkan dari makanan yang haram, begitu. Karena kalau sudah melanggar dosa, dan yang kedua sangat mungkin terkena nanti musibah yang Allah timpakan ke sana. Dan bukan cuma yang halal, tapi juga Allah minta thayyiban, makanan yang halal tapi juga thayyib, yang bergizi, yang baik. Bukan makanan yang didaur ulang, makanan yang diawetkan berkali-kali. Juga bukan makanan ya sekedar asal kenyang, gorengan ini, gorengan itu. Tapi kita tidak memperhatikan kandungan gizinya. Kita diminta mulai sekarang maka perhatikanlah apa yang kita makan ini. Agar kita makan sesuai tuntunan kitabullah, halal dan thayyib. Insyaallah ini menjadi pencegah yang efektif, preventif yang utama bagi kita, jauh dari penyakit, jauh dari kemungkinan bisa mendapatkan musibah sebabkan karena gangguan bakteri atau virus dan lain sebagainya. Baik, ini yang ketiga, bahwasanya kita diminta memikirkan sababiyah, kausalitas, apa yang menjadi penyebabnya itu. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah. Pertama makanan, kemudian tadi sanitasi lingkungan hidup kita. Kaum muslim harus bersih, kemudian juga harus menjaga kebersihan diri kita, lingkungan. Jangankan tadi membuang hajat, kita meludah pun ada adabnya. Kita kemudian tasmid saja, bersin diminta menutupi dengan siku kita atau dengan kain, seperti itu. Yang baru sekarang saja kemudian, ayo makanya untuk menghindari COVID, menghindari penularan virus, tutuplah hidung, mulut ketika bersin. Baru sekarang, 14 abad yang lalu, Nabi sudah memerintahkan kaum muslimin ketika bertasmid, bersin diminta untuk menutup dengan siku atau dengan kain atau dengan bat supaya tidak tersebar itu penyakit kemana-mana. Ini Masya Allah, sangat agung luar biasa agama kita. Para jamaah, kalau kita kembali pada adab-adab tuntunan Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita punya pola hidup yang bersih. Bagaimana masuk kamar mandi pun kita lihat harus bersih, jangan ada najis tersisa di situ. Mohon maaf, bila orang sudah istinja buang hajat, maka selain dia harus kemudian toharoh, dia juga jaga kebersihan kamar mandi, dia buang begitu. Kemudian biasanya cuci tangan. Ini pun diberikan tuntunan oleh agama kita. Setiap orang yang bangun tidur, maka selain membaca doa, membaca zikir, sunnah berikutnya apa? Mencuci tangannya itu. Ada yang bertanya, Rasulullah, kenapa cuci tangan? Nabi katakan, karena kamu tidak tahu kemana tanganmu bermalam pada saat engkau tidur, begitu. Maka disunahkan ketika bangun tidur kita mencuci tangan. Ketika akan makan pun disunahkan mencuci tangan. Maka baru sekarang kita kemudian diingatkan lagi. Tapi bukan dengan sunnah Rasul, semata-mata karena kepentingan medis saja kan, biasakan masuk cuci tangan. Ya, kalau nggak ada hand sanitizer ya bisa dengan sabun atau pokoknya cuci tangan, seperti memberikan tuntunan kita dalam masalah cuci tangan, siwak, sikat gigi, mandi, kemudian juga menggunakan baju yang bersih, menggunakan juga yang namanya makanan minuman yang halal dan thayyibah untuk menjaga kesehatan diri dan ada nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup masih belum? Agama kita juga memberikan preventif pencegahan yang lain, bahwa selain makanan, minuman, lingkungan yang bersih, pola hidup yang sehat, agama juga memberikan preventif dalam pergaulan kita ini. Sekarang kita melihat bagaimana COVID-19 ini, penyakit ini tersebar dengan sangat cepat. Orang yang sudah dia terinfeksi virus corona, dia mungkin belum terpapar sampai sakit, tapi sudah merasakan gejalanya, maka kemudian dia dilarang untuk berbau dengan masyarakat. Maka beberapa daerah sekarang sudah melarang kerumunan. Beberapa negara malah sudah lockdown, menutup total. Orang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar kantor, tidak boleh juga kemudian ke pasar, tidak boleh juga ada kerumunan. Bahkan beberapa negara seperti Prancis, Malaysia sampai memberikan sanksi pidana atau denda kalau ada orang yang keluar rumah ketika negara sudah menyatakan lockdown seperti itu. Ketahuilah bahwa ini sudah merupakan pencegahan yang diberikan tuntunannya oleh agama. Jadi kalau kita sekarang ikuti tuntunan agama sajalah begitu. Nabi SAW berpesan pada kaum muslimin, la turidu al-mumaridha alal musih.
Nabi bersabda, jangan kamu campurkan yang sakit dengan yang sehat begitu. Nah, ini sudah namanya physical distancing ini di sini. Jadi kalau sekarang kita kenal, ya, akrab kuping kita dengan social distancing, sekarang ini ganti physical distancing begitu, sudah 14 abad yang lalu. Agama kita memperkenalkan yang namanya physical distancing, pemisahan antara yang sakit dengan yang sehat itu jangan dicampur, harus dipisah. Seperti itu. Dulu ketika orang-orang Arab terbiasa mereka mengembalakan onta, ada orang Arab Badu yang dia curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada unta yang kudisan yang dia bercampur dengan unta yang sehat. Maka Nabi katakan jangan dicampur, seperti itu. Binatang saja jangan dicampur, apalagi manusia. Dan Nabi SAW meminta kepada kita kaum muslimin patuhi sunnah Rasul ini, bahwa yang sakit jangan bercampur dengan yang sehat. Yang sudah merasa diri sakit, maka jangan kemudian keluar rumah. Jangan juga sholat berjamaah ke masjid. Juga jangan berkumpul dengan siapapun, termasuk dengan kerabatnya. Kalau sudah merasa sakit, maka pisahkan. Apalagi kemudian secara medis ini ternyata penyakit COVID-19 ini sangat mudah tersebar. Ya, mudah dalam waktu sangat cepat itu bisa menular kepada orang lain. Maka patuhi sunnah Rasul ini. Jangan kau campurkan yang sakit dengan yang sehat. Di sini maka kita perhatikan bagaimana luar biasanya agama Allah ini. Ayo kita patuhi. Kalau kita ingin hidup yang sehat, maka ikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan ada percampur, dipisah begitu. Apakah dengan isolasi, atau karantina lokal, atau bagaimanapun caranya. Yang penting, yang sakit dengan yang sehat ini jangan dicampurkan, harus terpisah. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nanti yang paling fatal lagi berikutnya adalah, kalau sudah sangat akut, wabah sudah sangat meluas, kalau sekarang sudah zona merah seperti itu, maka ini yang dikenal dengan istilah lockdown dalam dunia medis sekarang ini. Walaupun memang Indonesia tidak mengenal istilah lockdown, ada istilah karantina dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kesehatan yang dikenal istilah karantina. Tapi dalam agama kita, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, agama yang sangat luar biasa ini, beliau sudah memberikan kita tuntunan bahwa kalau satu wilayah sudah terkena wabah, kita diminta untuk kemudian memiliki dua sikap. Yang pertama Nabi katakan, idza sami'tum bitaunin al-abil ardin fala tadkhuluha. Nabi sampaikan, kalau kita mendengar satu daerah terkena wabah, fala tadkhuluha, maka engkau jangan masuk ke sana. Yang kedua, Nabi sampaikan, sementara kalau engkau ada di sana, fala takhruju minha, engkau jangan keluar dari sana. Jadi yang pertama, orang yang di dalam, orang yang di luar tidak boleh masuk ke dalam wilayah yang sudah red zone, sudah zona merah. Ya secara medis sudah dinyatakan ini daerah wabah. Orang yang di luar, kata Nabi, fala tadkhuluha, engkau jangan masuk. Kenapa? Karena akan tertular. Dan yang kedua, yang paling pokok adalah Nabi memerintahkan kita, jangan kita masuk ke wilayah yang sudah terjadi apakah epidemi ataukah pandemi seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa orang yang di dalam sana itu fala takhruju minha, jangan kamu keluar dari daerah yang di sana sudah terkena wabah. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, coba kita perhatikan hadis ini. Ini sudah memberikan panduan yang namanya karantina, isolasi, atau yang nanti lebih luas lagi dengan istilah lockdown di sana itu. Ini kalau sekarang kemudian ada kebijakan melockdown, maka pertama tentu harus ada advice dari para ahli medis, ahli epidemi, ahli kesehatan lingkungan, yang mereka bisa memperkirakan apakah wilayah itu memang sudah wabahnya parah, sudah menjadi epidemi di sana. Kalau sudah demikian, maka kaum muslimin wajib menetapkan lockdown atas area tersebut. Yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Melihat kondisi sekarang, maka kelihatannya memang ini harus dilakukan. Terutama kalau kita lihat bahwa kunjungan dari warga yang di luar negeri sudah seharusnya memang di-stop, dihentikan. Karena peluang mereka membawa bibit penyakit itu sangat besar masuk di sini. Negara Spanyol pada tahun 1800-an pernah terkena wabah juga flu yang mematikan banyak warga Spanyol ketika kedatangan para tenaga kerja dari Cina. Jadi para tenaga dari Cina ini mereka datang bawa penyakit, masuk ke Spanyol, kemudian akhirnya meluas dan mematikan banyak warga Spanyol pada masa itu. Maka kalau sudah demikian, ditutuplah.
negeri itu. Ditutuplah daerah itu, yang di dalam tidak boleh keluar, yang luar jangan masuk ke dalam. Ini bukan masalah gaya-gayaan, ini masalah kewajiban dalam agama. Karena apa? Islam itu adalah agama yang jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Agama yang mendatangkan kebaikan dan juga agama yang menghentikan, menolak yang namanya kerusakan-kerusakan. Bahkan dalam kondisi tertentu yang namanya daf'ul mafasid, menolak kemudaratan atau kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan keuntungan atau kebaikan. Mungkin ya ada yang berpikir, nanti Pak kalau misalkan ditutup satu wilayah, gimana kehidupan ekonominya? Bagaimana silaturahminya nanti di sana? Kita mau ada perlu nggak bisa gitu kan? Bagaimana ini? Baiklah, itu mungkin maslahat kebaikan. Tapi para ulama menyatakan bahwa menolak kemudaratan, menolak bahaya itu lebih utama daripada mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena kalau kebaikan didatangkan sementara mudarat tidak ditolak atau dibelakangkan, nanti mudarat bisa mengalahkan kebaikan. Dalam kondisi ini bagaimana? Dalam kondisi seperti ini, maka kalau memang sudah sangat parah wabah di sana, sudah akut, sudah sangat mematikan, dan kita melihat bahwasanya sekarang di dunia sudah ribuan orang menjadi korban, meninggal karena penyakit COVID-19 ini. Kemudian sekian juta orang sudah terinfeksi dan dalam perawatan sudah kritis, termasuk Indonesia, negeri kita pun sekarang sudah termasuk negara yang cukup tinggi tingkat kematian karena wabah ini, 8, sangat tinggi sekali. Sudah semestinya bahwa kemudian ada keputusan melindungi masyarakat. Kalau dalam Islam, maka kewajiban dari negara, para pemimpin ini adalah untuk kemudian memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Di dalam Islam, Nabi SAW mengingatkan para pemimpin dengan mengatakan al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang imam itu ra'in, penggembala. Penggembala itu dia bawa ratusan kambing, mungkin puluhan unta. Maka kalau kambing itu, unta itu yang dibawa dari kandang sehat, pulang harus sehat lagi. Jumlahnya 100, kembali harus 100. Jumlah 20, harus 20. Nggak boleh kurang, lebih silakan begitu. Tapi kalau kurang jangan. Ini penggembala seperti itu. Dia diberikan amanah untuk merawat, menjaga ternaknya itu. Nah, Rasul memberikan tamsil perumpamaan yang namanya imam itu ra'in, penggembala. Siapa yang digembalakan? Rakyatnya ini. Harus dijaga. Jangan sampai ada yang sakit, kekurangan makanan, ada yang tidak aman, yang ketakut, harus jaga begitu. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia nanti imam ini mas'ulun. Dia itu akan menjadi orang yang diminta responsibility-nya, tanggung jawabnya di hadapan Allah di hari kiamat. Oleh karenanya pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengar ada warga yang kelaparan, beliau kemudian langsung turun mendatangkan gandum ke rumah itu dan memasakkan masakan untuk mereka. Kemudian ajudannya bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ya, kenapa ada sampai demikian? Kok sampai segitunya ada panggul gandum sendiri, ada masakan di rumah itu?" Apa jawaban beliau? "Ana mas'ulun anhum yaumal qiyamah." Aku adalah penanggung jawab mereka di hari kiamat. Ini satu sikap seorang pemimpin, bahwa tidak rela kalau ada satu orang yang mati. Karena harga nyawa seorang mukmin yang meninggal sangat mahal sekali itu. Suatu ketika Nabi SAW tawaf keliling Ka'bah. Dan semua tahu Ka'bah ini tempat yang sangat dihormati, dimuliakan. Orang kalau umroh haji masuk ke Masjidil Haram itu pasti takjub, menangis air mata dan ingin mencium Ka'bah itu. Sangat takjub sekali. Nabi SAW ini kemudian tawaf keliling Ka'bah. Nabi bilang, "Wahai Ka'bah, alangkah indah bangunanmu dan harum sekali bangunanmu itu." Nabi puji Ka'bah. Tapi Nabi kemudian lanjutkan, "Demi Allah, tapi demi Allah," kata Nabi, "bahwa hilangnya nyawa seorang mukmin itu lebih mahal dibandingkan hancurnya dirimu sebata demi sebata." Jadi dalam pandangan agama kita, dalam pandangan Allah, pandangan Rasul, Ka'bah itu hancur masih lebih ringan dibandingkan hilang nyawa seorang mukmin. Sekarang sudah berapa orang beriman yang meninggal karena wabah ini? Ini sangat mahal harganya begitu. Dalam agama kita, seorang imam harus melindungi, memproteksi, menjamin keamanan, keselamatan, juga kebutuhan hidup mereka. Kalau memang harus ditutup, ya ditutup. Lalu kemudian nanti warga yang kekurangan ini dijamin hidupnya. Jangan sampai ada yang kelaparan, kekurangan. Karena memang imam itu dia diangkat sebagai ra'in dan dia mas'ul, bertanggung jawab begitu.
Lalu yang kedua, Nabi juga mengatakan, Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan mereka. Kalau orang itu sudah pemimpin, harus melayani mereka. Mungkin ada yang bilang, itu berat sekali Pak kalau kayak begitu. Ya kalau berat, kenapa berebut jadi pemimpin? Begitu kan. Sama seperti seorang laki-laki yang pengen nikah dengan seorang gadis gitu kan. Begitu dia menikah, harus siap menafkahi gadis itu. Begitu anaknya lahir, siap menafkahi anak itu. Ya kemudian, wah berat banget. Nah kalau gitu kenapa nggak pengen nikah? Begitu kan. Kalau memang penikah harus siap menafkahi mereka. Begitu. Begitu pula ketika orang dulu berebut ingin jadi pemimpin kan, tebar janji sana sini seperti itu gitu, maka kalau sudah pemimpin, tanggung jawab ini yang diminta nanti di hadapan Allah. Oh, satu orang yang meninggal mahal sekali harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga, lindungi. Dan dalam Islam ada kewajiban tadi untuk memberikan perlindungan yang dengan istilah modern sekarang istilahnya lockdown, isolasi atau karantina seperti itu. Tapi ketika di karantina, di isolasi atau di lockdown itu, kehidupan warganya harus mendapatkan jaminan. Kenapa? Kalau tidak, maka akan menimbulkan mudharat, menimbulkan bahaya, menimbulkan kesulitan bagi orang-orang yang kemudian bisa terpapar penyakit seperti itu. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai muslim berharap agar apa yang kita lakukan bisa menjadi pahala dan sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Janganlah kita ini ketika bersikap, kemudian kita tidak mengikuti panduan kitabullah, panduan sunnah Rasul, semata-mata karena mengikuti kepengen kita saja. Tidak demikian adanya. Bahwa kita sebagai seorang muslim ini, dalam setiap laku lampah kita, perbuatan kita ini, itu ada perhitungan yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadapi musibah, wabah seperti ini, maka pertama tadi disampaikan oleh Al-Faqih di awal, mari kita kembalikan ini sebagai ujian yang Allah berikan pada kita. Kalau kita mau ujian, kita akan berarti siap-siap mempelajari ujian itu dan menjawab ujian itu agar lulus kemudian dengan nilai yang terbaik. Kan begitu. Anak sekolah mau ujian, disampaikan oleh gurunya, besok ujian ya. Mereka siap-siap belajar. Siapa yang siap-siap belajar, lulus. Yang nggak belajar, nggak lulus, seperti itu. Maka kalau seperti ini, mari kita sama-sama belajar. Jadi yang di rumah, Bapak Ibu sekalian, Abi dan Umi, para remaja, anak-anak muda, menghadapi ujian wabah seperti ini, mari kita belajar bagaimana tuntunan Quran, tuntunan Sunnah ketika menghadapi ujian seperti ini. Yang di rumah mungkin bilang, waduh boring Pak, bosan di rumah terus, gak bisa kemana-mana, pengen jalan-jalan ke mall gitu kan. Iya betul, pengen silaturahmi gitu kan. Malah mungkin yang sudah niatan pengen nikah, aduh masa diundur Pak, ini gimana gitu kan. Itu kan, wah udah ngebut pengen undang teman-teman gitu merayakan gitu kan. Loh ini ujian dari Allah. Dan diberikan tuntunan tadi begitu kan sudah jelas. Bahwa kita ada tuntunan jangan mencampur adukan yang sakit dengan yang sehat. Kemudian kita ada kewajiban menolak mudarat. Maka sabarlah di sini. Yang kita alami ini masih mohon maaf ya, bukan berarti saya mengecilkan arti musibah kita. Mohon maaf, ini masih lebih ringan dibandingkan dengan apa yang dialami oleh saudara kita di Gaza, di tepi barat, yang mereka di lockdown sudah puluhan tahun. Semenjak Israel, negara Zionis Islam memproklamirkan diri, saudara kita di Gaza, di tepi barat itu di lockdown, gak bisa keluar. Bahkan orang di dunia mengatakan bahwa tepi barat dan juga yang namanya Gaza di Palestina itu penjara yang paling besar di dunia. Karena warga di situ nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk begitu. Mereka kesulitan makanan, kesulitan juga mendapatkan berbagai macam akses yang lainnya. Sementara suatu waktu tentara Zionis Israel bisa membombardir mereka, bisa membunuh mereka, dan mereka sulit mendapat pertolongan dari siapapun. Seperti itu. Maka bukan berarti saya mengecilkan arti wabah pandemi virus corona ini. Tapi dalam hal tertentu, mari kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kita hadapi ini masih lebih ringan dibandingkan dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Ada satu ungkapan yang sangat luar biasa dari salafus soleh, para ulama yang luar biasa yang soleh. Ada sampai mengatakan, ketika Allah memberikan aku musibah, maka aku bertahmid 3 kali
kepada Allah. Nah, kita heran barangkali ya, kok ada orang kena musibah malah mengucapkan hamdalah. Lalu apa alasannya? Beliau mengatakan, hamdalah yang pertama, aku bersyukur pada Allah bahwa musibah yang menimpaku, kata beliau, itu masih lebih ringan dibandingkan dengan apa yang bisa Allah timpakan kepada diriku. Nah, ini tadi saya gambarkan bagaimana kehidupan saudara kita di tepi barat, di Gaza, yang mereka itu di lockdown sudah puluhan tahun, kesulitan makanan, sandang, pangan, papan, mau kuliah juga nggak mudah seperti itu, dan suatu waktu bisa diserbu oleh pasukan militer Zionis Israel. Maka kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali berat, tapi kita harus lakukan. Ini tahmid yang pertama dikatakan oleh seorang ulama salafus saleh, bahwa aku bersyukur pada Allah bahwa musibah yang menimpaku masih lebih ringan dibandingkan dengan apa yang mungkin bisa Allah timpakan kepada diriku, begitu. Lalu tahmid yang kedua, kata beliau, bahwa ucapan hamdalah yang kedua, bahwa musibah yang menimpaku ini akan menggugurkan dosa-dosaku. Kita harus ingat, hadirin jamaah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa musibah yang menimpa kita ini, kalau kita sikapi dengan sabar, dengan ikhlas, memberikan dua faedah. Pertama, menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga sampai menjanjikan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bi ghairi hisab. Allah katakan, sesungguhnya, kata Allah, innama, ini adatul hasyr yang menunjukkan penguatan. Allah sampaikan, sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang bersabar akan diganjar, akan ditepati balasan mereka bi ghairi hisab, dengan tanpa batas. Artinya pahala yang Allah berikan pada orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah itu sangat besar sekali, sampai Allah lafadzkan bi ghairi hisab, dengan tanpa batas. Masya Allah. Jadi kita bersabar menghadapi kondisi ini, karena ini merupakan kesempatan tadi menggugurkan dosa, kedua menaikkan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian yang berikutnya, bahwa kita pun harus ingat dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai dalam satu hadis, Nabi mengatakan bahwasanya siapa yang dia tinggal di rumahnya ketika tersebar penyakit wabah seperti itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala syahid wa illam yamut, walaupun dia tidak sampai meninggal. Di Nabi katakan, man jalasa fi baitihi, siapa yang duduk di rumahnya, maksud dia tunggu, stay di rumahnya, ya, dia kerja di rumahnya, nggak keluar seperti itu. Lalu kemudian ketika wabah terjadi, maka dia mendapatkan pahala syahid sekalipun dia belum sampai meninggal ketika wabah itu terjadi, seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu yang langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, mari kita kemudian sama-sama ta'awun bil birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Ingat, tidak semua orang hari ini mereka itu sudah prepare, sudah siap menghadapi wabah seperti ini. Ada saudara kita yang Masya Allah, mungkin dengan izin Allah ya, mereka mendapat ujian tadi, saudaranya terinfeksi atau keluarganya kena, atau ada juga hari ini mereka kehilangan mata pencahariannya, harus tutup warungnya, tutup tokonya, gak bisa narik angkutan umum, gak jadi supir ojek seperti itu. Mereka butuh bantuan, butuh supporting dari kita. Nah, disinilah maka Darul Quran mengajak kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudaraku, yuk membantu ta'awun bil birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dengan cara apa? Bersedekah. Infakkan harta kita dan niatkan menolong saudara-saudara kita ini yang mungkin saja mereka membutuhkan bantuan, apa untuk pengobatan atau untuk tadi menutupi nafkah mereka yang hilang selama musibah terjadi ini. Maka silakan Al-Quran membuka rekening, ya, silakan nanti pemirsa salurkan ke sana untuk niatkan infak sedekah. Untuk apa? Untuk menolong saudara-saudara kita yang kena musibah agar mereka bisa mendapatkan bantuan pertolongan ketika terjadi.
Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kami berikan kesempatan kepada para jamaah hadirin yang ada di luar sana, andai kata ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, kami persilakan, tafadhol maskuro. Baik Ustaz, ada yang bertanya dari Cece_Karyawatiamin, bagaimana dengan hukum sholat wajib yang tetap dilaksanakan berjamaah dengan saf yang diatur jarak berjauhan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ibu atau saudari Cece ya, tentang masalah sholat berjamaah ini, para ulama sudah sejak dulu ya membahas bagaimana musibah di tengah sholat di tengah musibah wabah penyakit seperti ini. Yang pertama, bila betul bahwa wabah penyakit yang terjadi sudah demikian parah ya, sudah menjadi epidemi, jadi sudah sangat meluas di satu daerah ya. Seperti Indonesia ini kan daerahnya beragam. Kita sangat luas sekali, dari Sabang sampai Merauke sangat luas sekali. Jangankan dari Sabang sampai Merauke, kita yang ada di katakan Pulau Jawa saja dipecah beberapa provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, yang bisa jadi mungkin tiap daerah itu kondisinya berbeda-beda, tidak sama. Mungkin ada daerah yang baru mulai terkena wabah, ada daerah yang mungkin sama sekali nggak kena wabah gitu karena saking jauhnya nggak ada interaksi dengan dunia lain begitu kan, atau juga mungkin ada daerah yang sudah demikian akut, sudah menjadi epidemi. Nah, daerah yang sudah menjadi epidemi, maka di sini jelas para ulama menyatakan di sana maka untuk sementara waktu maka ditutup dulu, dihentikan dulu kegiatan sholat berjamaah dan juga kegiatan sholat Jumat bagi kaum pria seperti itu. Untuk apa? Karena ini merupakan keadaan yang bisa mendatangkan mudarat. Nabi bersabda tadi satu yang saya sampaikan di awal, la turidu al-mumridho alal musih. Jangan mencampurkan yang sakit dengan yang sehat. Yang kedua, Nabi juga bersabda, la dharara wala dirara. Jangan kemudian mendatangkan bahaya dan menimpakan bahaya. Ya barangkali kita sehat, ya, tapi kita nggak tahu orang lain. Atau barangkali kita sehat, ya, nauzubillah, tapi kita nggak tahu sudah ada virus di situ, bisa menular pada orang lain. Maka pentingnya kemudian menghentikan sementara waktu yang namanya sholat berjamaah dan juga sholat Jumat ya untuk kaum pria. Ini adalah langkah yang paling tepat dan sudah banyak disampaikan bahasannya oleh para ulama salaf ya, dan sekarang diperkuat lagi, difatwakan lagi oleh MUI, juga oleh banyak para kiai ulama ajengan. Mari kita patuhi. Jadi saran yang lebih tepat adalah kalau satu daerah sudah demikian kuat wabahnya di sana, sudah menjadi epidemi, maka tutup lebih utama. Jadi daripada tetap sholat berjamaah dengan jarak, lebih baik tutup saja, karena ini lebih baik kita menolak mudarat ya, didahulukan ketimbang mendatangkan maslahat. Oh gitu ya, insyaallah. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi dari Ibu Kurniawati Andriani. Untuk tim medis yang sedang bertugas, dia memakai baju PAD, bagaimana masalah sholatnya? Karena wudunya saja dilaksanakan dengan tayamum. Iya. Ini kalau disuruh sah ya. Jadi buat para jamaah yang bismillahirrahmanirrahim, apa yang sekarang kita saksikan, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang sedang berjibaku ini di rumah sakit, merawat, mengobati pasien corona COVID-19 ini, kita doakan agar mereka senantiasa diberikan penjagaan, perlindungan, kesehatan, kekuatan dan kesabaran. Karena betul-betul mereka ini berjibaku di garis paling depan ya. Maka yang bisa kita lakukan tadi satu, doakan pada mereka. Yang kedua, kita juga harus nurut untuk tinggal di rumah, stay at home ya. Karena kalau kita sakit, nauzubillah, jangan sampai, tapi ada orang yang sakit gara-gara nggak nurut, itu siapa yang paling repot? Tenaga medis. Maka tolong ya, kita bantu mereka dengan cara jangan membuka peluang tertular penyakit begitu. Yang ketiga, buat saudara kita yang mereka ini ada di garis paling depan mengobati, merawat pasien itu, Allah berikan rukhsah. Ya sudah, sholat sehari saja. Karena nggak bisa berduduk, karena nggak boleh dibuka, begitu kan? Maka kalau mereka bisa membuka, andai kata memang secara protokoler kesehatan bisa dibuka, ya dibuka. Tapi kalau ternyata menurut protokoler kesehatan, protapnya nggak boleh dibuka, ya sudah. Maka ya berwudu sebisa dia saja. Kalau nggak boleh kena air, maka dengan tayamum. Atau malah yang ketiga, kalau sama sekali nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, maka tetap wajib sholat. Karena kewajiban sholat tidak gugur hanya gara-gara tidak wudu dan tidak tayamum. Tetap sholat wajib dilaksanakan. Bagaimana cara sholat? Sudah menggunakan pakaian APD-nya itu, alat pelindung diri dia pakai seperti itu, tetap menghadap kiblat,
kemudian dia juga sholat seperti biasa kalau ya sesuai dengan jumlah rakaat yang ditetapkan oleh agama seperti itu. Tapi masalah toharohnya, ya ini sini ada beberapa rukhsah, dan masalah kemudian pakaiannya juga masalah rukhsah juga. Untuk yang muslimah tentu sebisa mungkin tetap menutup aurat. Dia pakai kerudung, misalkan begitu, tutup auratnya menggunakan baju yang juga menutupi auratnya. Gak mesti mukena, yang penting menutupi aurat, seperti sudah sah dia untuk melaksanakan sholatnya itu. Baik, insyaallah. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dari Ibu Purnamasari MT, doa apa yang harus dibaca untuk terhindar dari corona selain sodako, salah satu usaha sebagai manusia? Terima kasih. Iya. Para jamaah, saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, ada banyak doa yang kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca. Yang pertama, doa secara umum, tolak bala. Ini hadis sahih hadisnya, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu min jahdil bala, dari kerasnya bala, kerasnya ujian. Wa darkis saqa, dan juga kesengsaraan. Wa su'il qada, dan juga qada atau takdir yang buruk, dan juga serangan musuh begitu. Yang kedua, doa khusus tolak penyakit. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasail asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu minal barasi, penyakit kusta, lepra, wal junun, penyakit gila, wal juzam, dan juga penyakit yang lainnya, wasail asqam, dan juga penyakit buruk yang lainnya. Ini doa-doa yang bisa kita baca, sekurang-kurangnya doa-doa ini. Pertama, doa tolak bala, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqwa su'il qada. Lalu berikutnya adalah Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wa juzami wasail asqam. Mudah-mudahan doa ini kita dawamkan seperti itu. Baik, para jamaah dan juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan tadi bisa memberikan manfaat pada kita, menguatkan iman kita, dan juga kita senantiasa memohon pada Allah agar negeri kita dikembalikan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita kembali pada tuntunan agama agar Allah memberikan penjagaan, perlindungan pada negeri kita, dan agar saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan juga diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah angkat bala wal waba yang menimpa kita ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama dengan kita. Allah hadi muwafiq ila aqtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.